tahun ini ada COP30, COP yang 30 diadakan di Brazil. Kenapa sih kita mesti heboh gitu ya? Mesti heboh, meski mengawal dan meski tahu juga terkait COP, terutama COP30 yang diadakan di Belém di Brazil gitu ya. Tapi sebelum itu, kita mungkin perlu juga kayak menarik ke belakang sebenarnya sebelum COP30 ini ada situasi apa sih gitu ya, dinamika dan negosiasinya seperti apa. Nah, mungkin kita bisa berangkat dulu sebenarnya dari negosiasi ya, atau dan juga Badan PBB yang menggeluti isu terkait perubahan iklim ini. Tadi Kak Uli sudah banyak memperlihatkan permasalahan dan juga apa yang kemudian terjadi dan kita hadapi saat ini gitu. Ini sedikit saja gitu kan sebelum sebelum abad yang sekarang gitu. Ini ada saintis dari Sweden, dari Swedia. Dia sebenarnya saintis di bidang fisik tapi lebih condong gitu ke kimia gitu ya. Dan dia melakukan riset juga gitu, penelitian. 1890-an ini kan sebenarnya revolusi industri sudah jalan ya. Kan setelah 1870 sampai 1890 ini sedang masif-masifnya gitu ya. Nah, Swante Arrhenius ini bilang gitu ya, dari riset dia gitu, kalau bahan bakar fosil ini terus dijadikan gitu ya oleh industri ini gitu, terus menerus gitu, ini akan meningkatkan emisi karbon dioksida gitu yang ada di atmosfer kita gitu. Dampaknya apa gitu ya? Kalau bahan bakar fosil ini kan dibakar, dia mengeluarkan bahan bakar fosil seperti migas gitu ya, minyak, gas, batu bara, itu kan pembakarannya mengeluarkan yang namanya itu ada unsur CO2. CO2 ini kalau banyak lepas ke atmosfer karena pembakaran di industri ini, jadinya ini akan terperangkap di atmosfer kita yang lama-kelamaan bertumpuk, buminya itu kayak kalau kita lihat itu diselimuti lah ya, tertutupi terus gitu ya sama CO2, lama-lama ada pemanasan global gitu. Nah, dampaknya apa pemanasan global ini yang sangat kita rasakan kan ada di sini adalah perubahan suhu ya, temperatur bumi gitu. Yang ini kemudian semakin lama semakin berubah, tidak menentu dan makin naik juga untuk temperaturnya. Um, yang ini lama-kelamaan akan berproses, atmosfernya berdinamika, dan jadilah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim pun sendiri sekarang kan tadi Kak Uli udah bilang kita udah iklimnya memang sedang berubah gitu, tapi karena banyak tadi faktor-faktor yang lain, akhirnya kita menghadapi krisis iklim gitu. Jadi tidak hanya iklim yang berubah, tapi sudah terjadi krisis iklim karena tadi multidimensi ya, multifaceted dimensi yang menyebabkan terjadinya krisis. Ini beberapa contoh aja dampaknya yang memang sudah nyata karena perubahan iklim tidak hanya mungkin dulu masih baru, masih banyak orang yang masih denial gitu kan. Tapi kemudian saat bencana sudah di depan mata, bencana memang sudah langsung menggerogoti kehidupan kita, mau nggak mau memang ini sudah terjadi gitu ya. Banjir kemarin ini 3 hari yang lalu ya, banjir di mana-mana di Jakarta maupun di daerah lainnya seperti Sulawesi Tengah dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian tiba-tiba 2 hari ini panas lagi gitu kan. Nah, yang sudah terjadi memang iklimnya yang berubah dan menimbulkan cuaca ekstrim gitu. Berbagai bencana terjadi gitu. Banjir, kekeringan, gelombang panas, dan lain sebagainya. Nah, saat kita berbicara perubahan iklim, karena kan ini nggak hanya jadi permasalahan di Indonesia ya, tapi memang menjadi permasalahan dunia gitu, yang menghadapi dampak perubahan iklim tidak hanya mungkin negara-negara yang negara rentan seperti Indonesia, tapi memang negara-negara maju juga sudah mengalami gitu kan, seperti Jerman, Jepang, US dan lain sebagainya. Karena sudah menjadi isu global, kemudian perubahan iklim ini juga menjadi perhatian global dan negara-negara secara keseluruhan gitu ya. Tahun 1988 badan di bawah PBB ya, panel antar pemerintah ini mengumpulkan beberapa, ada saintis di sini, ada praktisi yang sebenarnya melakukan kajian analisis terkait perubahan iklim dan dampaknya gitu. Sampai sekarang kan kita juga tahu bahwa panel ini setiap tahunnya ada sintesis report ya, dan report terkait dengan
menilai perubahan iklim yang terjadi saat ini. Dengan adanya panel ini, kemudian berbagai analisa dan scientific base gitu ya terkait perubahan iklim itu terus menjadi bukti memang perubahan iklim itu ada gitu. Dari secara yang kita alami maupun sebenarnya secara data yang berbicara atau secara analisis saintifik. Kemudian di tahun 1992, di sini ada KTT Bumi ya, yang diadain di Rio de Janeiro, Brazil gitu. Di KTT ini menghasilkan sebenarnya ada 3 bentuk merespon situasi bumi saat ini gitu. Pertama, lahirnya UNFCCC atau Konvensi Kerangka Kerja PBB yang terkait dengan perubahan iklim. Tapi ada 2 lagi, yaitu konvensi terkait dengan biodiversity dan satu lagi terkait gurun ya, desert gitu, desertification gitu. Jadi 3 ini dihasilkan dari konvensi Rio gitu dalam merespon situasi bumi saat ini gitu pada tahun 1992. Setelah tahun 92 lahir UNFCCC, kemudian diresmikan gitu UNFCCC ini di tahun 1994. Dibentuk secara resmi gitu. Nah, pasca tahun 1994 ini, UNFCCC ini kan menjadi momen penting untuk perundingan dunia membahas perubahan iklim gitu. Setelah 1994 kemudian sepakat bahwa akan ada pertemuan tahunan membahas dinamika dan perkembangan terkait perubahan iklim ini. Jadi tahun 1995 lahirlah COP pertama di Jerman. Mungkin belum ada keputusan atau kesepakatan yang sangat signifikan, tapi ini menjadi sebuah awal ya, langkah baik yang di sini juga dihasilkan beberapa agenda untuk pertemuan-pertemuan COP berikutnya gitu. Kemudian tahun 1997 ini ada COP ketiga diadakan di Kyoto, Jepang. Ini salah satu sebenarnya COP yang sangat relevan juga dari dinamika negosiasi dan pengendalian perubahan iklim global gitu ya, karena lahirnya protokol Kyoto gitu. Protokol Kyoto ini melahirkan perjanjian sebenarnya ini yang terikat hukum gitu ya untuk pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi di sini diwajibkan terutama kepada negara-negara maju yang masuk ke dalam Aneks 1, Aneks 1 kayak US gitu ya, kayak Jepang, Rusia, Kanada, dan juga sebagian besar negara-negara Eropa. Gitu. Nah, pasca protokol Kyoto ini kemudian tetap berlanjut pertemuan tahunan gitu ya di setiap negara host atau presidensi gitu. Dan kemudian sampai di tahun 2015 di sini yang mungkin yang kita lebih sering dengar itu kan Paris Agreement ya, COP21 di Paris di tahun 2015. Ini juga menjadi COP yang sangat relevan yang sampai sekarang juga dibahas dan menjadi basis adanya target-target pengurangan emisi global gitu. Dan kemudian tahun 2025 di Brazil gitu ya, di tahun ini akan ada COP30 di Brazil setelah 30 tahun terjadinya perundingan atau negosiasi global ya, sejak tahun 1995 yang pertama, berarti kan tahun 2025 ya 30 tahun gitu. Nah, tapi selain memang sudah berjalan 30 tahun negosiasi global terkait perubahan iklim ini, COP30 di Brazil juga dipandang menjadi momentum penting dan juga strategis untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tadi yang sudah dibahas Kak Uli terkait phase out fossil fuel, terkait dengan komitmen dan juga kontribusi terutama negara-negara tropical, negara pemilik hutan tropis ya. Nah, di sini menjadi momen penting juga gitu, terutama juga bagi Indonesia. Dan di tahun 2050 ini sesuai dengan salah satu sebenarnya outcome dari Paris Agreement, kalau kita mau berada di titik aman gitu ya, di batas aman bumi ini di bawah 1,5 derajat Celcius, harusnya di tengah abad ini sudah bumi itu sudah bisa menyerap emisi yang lebih besar gitu. Targetnya di tahun 2050 gitu, yang kita kenal juga dengan istilah net zero emission ya. Jadi di mana di tahun ini diharapkan emisi yang ada di global ini lebih banyak terserap gitu dibandingkan yang dikeluarkan atau dilepaskan ke atmosfer.
Jadi ini beberapa secara timelinenya gitu ya. Nah, tadi yang sempat aku singgung di awal gitu ya, yang hasil dari Convention Rio itu menghasilkan 3 kerangka perjanjian yang sangat strategis ini. Ada UNFCCC, ada UNCBD gitu ya, yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, dan UNCCD terkait dengan desertification, bagaimana memulihkan lahan, mencegah penggurunan, dan juga dampak dari kekeringan. Dan tapi kan kemudian, terutama bagi Indonesia, kita sering mendengarnya kan UNFCCC ya, dan juga UNCBD, karena mungkin secara geografis, secara landscape, yang UNCCD ini nggak begitu sangat relevan ya dengan kondisi geografis kita gitu. Jadi nggak banyak dibahas juga. Nah, tadi dari timeline tadi beberapa kan udah ada, kita tuh melihat ada beberapa tiap tahun sudah ada COP, tapi ada beberapa COP yang dipandang ini bisa dibilang ini sangat penting ya, sangat penting dan menghasilkan kesepakatan atau kerangka kerja yang lebih ambisius gitu. Tadi juga sempat dibahas terkait dengan COP yang ketiga di Kyoto, menghasilkan protokol Kyoto gitu, perjanjian bagi negara-negara Annex One ya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gitu. Kemudian COP13 Bali ini diadakan Indonesia. Indonesia jadi tuan rumah. Ini juga dipandang sebagai COP yang sangat penting karena di COP Bali ini belum ada sebetulnya target buat negara berkembang atau negara-negara non-annex ya gitu, non-annex one ini, tapi di COP 13 ini kemudian muncullah 4 pilar gitu terkait dengan pengendalian perubahan iklim. Pertama soal mitigasi gitu, jadi tidak hanya negara-negara maju gitu yang diminta gitu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi juga negara-negara berkembang. Walaupun di sini masih secara sukarela juga gitu. Dan yang kedua juga sudah pilar yang kedua itu adaptasi. Jadi di sini juga sudah mulai dibicarakan bagaimana negara-negara berupaya gitu ya melakukan aksi adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di setiap negara gitu. Dan juga di sini mulai dibahas terkait dengan kebutuhan pendanaan, karena tanpa adanya pendanaan, aksi mitigasi dan adaptasi juga akan sangat sulit dilakukan gitu. Dan keempat itu pilarnya itu teknologi, karena mau tidak mau kita butuh teknologi untuk membantu mempercepat upaya pengurangan emisi GRK secara global. Dan COP 21 Paris tahun 2015 juga sampai sekarang ini menjadi pedoman dan juga penggerak setiap negara untuk bisa melaksanakan upaya pengendalian perubahan iklim. Adanya Paris Agreement di sini tidak hanya ini sebenarnya perjanjian yang lebih universal ya, tidak hanya negara Annex One tapi juga non-Annex One gitu, negara maju dan negara berkembang sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gitu. Sampai sekarang sudah ada sekitar 197 negara yang tergabung dalam Paris Agreement ini. Harusnya 198, kemudian kan US keluar ya dari Paris Agreement gitu. Ini juga menjadi sebuah loncatan ya dalam negosiasi perubahan iklim. Dan yang terakhir kita pandang yang sangat penting dan juga cukup ambisius di COP Dubai, ini diadakan pertemuannya tahun 2023. Kenapa dia nggak penting? Karena di sini adalah pertama kalinya diadakan Global Stocktake. Tadi Kak Uli juga sempat mention di awal ya. Jadi di sini dievaluasi sebenarnya target-target tiap negara dan aksi iklimnya gitu. Apakah sudah sesuai dengan Paris Agreement? Apakah sudah kompatibel atau belum gitu. Jadi dilakukan evaluasi, pengumpulan informasi gitu. Stok ya, kayak kita stok opnam gitu kan, mengumpulkan semua informasi terkait target-target dan rencana aksi nasional. Dan yang kedua juga dipandang penting juga, COP Dubai ini muncul juga di sini kesepakatan antar negara untuk mungkin belum phase out, belum berhenti dari fossil fuel, tapi sudah ada transition away, jadi bertransisi dari fossil fuel ke energi terbarukan gitu. Dan juga di COP Dubai mulai banyak dibahas terkait dengan pendanaan gitu ya, dan juga terkait dengan ada. Nah, kalau kita bicara Paris Agreement gitu ya, kenapa ini menjadi hasil COP yang sangat
penting dan paling signifikan ya selama negosiasi iklim di ranah global gitu. Di sini negara-negara bersepakat akan mengurangi emisinya supaya global suhu bumi rata-rata itu bisa ditekan di bawah 2 atau kalau bisa lebih idealnya itu adalah 1,5 derajat Celcius di tahun 2011 ya atau dibandingkan dengan zaman revolusi industri. Jadi ini juga di Paris Agreement ini negara-negara itu harus bertanggung jawab mengurangi emisi, melakukan aksi iklimnya, tapi dilihat juga terkait dengan sejarah ya atau historis sebelumnya gitu. Jadi negara-negara maju gitu kayak Annex One yang memang dari dulu itu di zaman revolusi industri itu kan mereka yang paling banyak ya yang mengemisi membakar fosil fuel gitu. Jadi negara-negara yang memang secara histori dia yang penyumbang emisi global yang paling besar, dia harus mempunyai tanggung jawab yang paling besar. Termasuk di sini juga terkait kapasitas negara itu sendiri. Dan kita tahu negara-negara Annex One, negara maju ini juga punya kapasitas dan kemampuan juga yang lebih besar. Gitu. Jadi di Paris Agreement ini menekankan bahwa tanggung jawab dan kapasitas upaya pengendalian perubahan iklim dari tiap-tiap negara itu berbeda gitu. Dan juga tidak bisa membebankan seperti Indonesia atau negara-negara berkembang atau negara-negara rentan diberikan tanggung jawab yang lebih besar gitu karena balik lagi ada kerentanan kemudian kapasitas baik kapasitas secara pendanaan teknologi dan lain-lain kan juga terbatas gitu jadi di sini dibedakan gitu um, kemudian di Paris Agreement ini juga dibahas terkait dengan pendanaan iklim. Tadi Kak Uli juga sudah membahas terkait perdagangan karbon. Memang salah satu pasal ya atau artikel yang ada di Paris Agreement ini menekankan bahwa pentingnya memobilisasi pendanaan iklim gitu ya dari negara-negara yang mampu dan negara-negara maju itu ke negara-negara yang membutuhkan gitu seperti negara-negara berkembang dan negara-negara rentan atau negara kepulauan dan ya negara-negara kepulauan gitu karena memang mereka butuh pendanaan untuk meningkatkan resiliensi dan ketahanan, meningkatkan kapasitas, beralih gitu ya, bertransisi dari transisi ekonomi yang mungkin lebih kotor, yang brown gitu ya, ke transisi ekonomi, nggak cuma hanya transisi energi, tapi bertransisi ekonomi dan pembangunan itu yang lebih hijau atau lebih biru gitu ya, kalau terutama untuk negara-negara maritim. Tadi kita bicara Paris Agreement gitu, kenapa dia kemudian hadir ya, kita bisa flashback ke belakang, kemudian karena Paris Agreement ini hadir, ternyata protokol Kyoto nggak cukup gitu, nggak cukup menekan upaya untuk pengurangan emisi dan pengendalian iklim global gitu. Jadi kenapa di sini protokol Kyoto nggak cukup atau bisa dianggap juga gagal gitu ya untuk meminta atau meminta negara-negara berkembang ini untuk negara-negara maju ini untuk berkomitmen dan juga menjalankan perjanjian tadi gitu. Karena di sini kita lihat pada waktu itu gitu ya negara Annex One ini bisa dipandang berhasil gitu mengurangi emisi tapi juga belum cukup ambisius gitu. Kalau hanya negara-negara maju yang diwajibkan ya diberikan tanggung jawab tidak cukup gitu untuk menekan kelajuan laju kenaikan suhu bumi saat ini gitu. Jadi kayak Cina kan Cina sebenarnya pada waktu itu belum masuk negara maju ya, masuk negara berkembang. Tapi kalau dilihat sekarang kan Cina juga lebih maju gitu. Jadi atau negara-negara Arab sebenarnya mungkin ada juga yang belum masuk kategori maju tapi mereka juga mengimisi besar gitu ya karena mengeksplorasi fossil fuel yang sangat besar gitu. Jadi kemudian diharapkan semua negara harus berpartisipasi nih, harus berkomitmen. Gitu. Protokol Kyoto juga di sini pendekatannya kan pendekatannya sendiri karena masih tadi mengutamakan negara-negara maju jadi banyak juga negara-negara yang dianggap negara berkembang ini juga masih tetap mengisi gitu. Itu kenapa kemudian lahirnya Paris Agreement ini. Paris Agreement ini bisa berjalan gitu ya, bisa berjalan dan bisa diimplementasikan dan tercapai targetnya menahan kenaikan suhu rata-rata bumi itu. Di dalamnya itu meminta gitu ya setiap negara itu harus
menyusun target dan rencana aksi iklimnya gitu, yang kita kenal juga dengan NDC atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Nah, di sini kita bisa bilang gitu NDC ini sebagai jantung persetujuan Paris gitu ya, karena ya ibarat aja manusia kalau tidak ada jantungnya tentu kan nggak hidup gitu. Jadi kalau tidak ada NDC, Paris Agreement tidak akan jalan dan tidak akan ada sampai di titik saat ini gitu. Di Paris Agreement ini mewajibkan setiap negara yang bergabung di dalamnya itu menyusun second NDC gitu, menyusun NDC gitu. Dan NDC ini di dalam perjanjian Paris Agreement ini siklusnya itu ada 5 tahunan, terhitung kan pasca itu 2015 ya, dihitung itu sejak tahun 2020 dan seterusnya gitu, bahwa semua negara harus menyampaikan NDC dan juga diupdate. Dan tahun 2025 ini menjadi momen penting gitu, setiap negara harus menyampaikan pembaharuan dan meninjau ulang komitmen iklimnya gitu. Dan terlepas dari kerangka waktu yang ada itu, sebetulnya sebelum tahun 2025 pas COP 22 atau 23 kalau tidak salah, di situ sudah setiap pemimpin negara sudah mendorong bahwa ini tidak cukup target dari masing-masing negara. Kita akan terus berada di jalur kenaikan suhu bumi itu 2,5 sampai 3 derajat Celcius gitu. Jadi pasca COP-nya 23 kalau tidak salah, semua negara diminta untuk mengupdate NDC-nya itu secara berkala gitu, secara tahunan gitu. Makanya setelah tahun 2020 seperti Indonesia kan mengupdate NDC-nya, ada updated NDC, kemudian ada lagi enhanced NDC di tahun 2022 dan 2025 ini harusnya NDC 2.0 atau second NDC. Setiap NDC tadi itu yang diupdate dan di-submit ke Badan PBB terkait perubahan iklim, itu ambisinya harus ditingkat dari versi sebelumnya. Kalau tidak, ini bisa dibilang backsliding ya, atau terjadi kemunduran dari target setiap negara atau parties gitu. Dan ini tidak diinginkan sebenarnya secara perjanjian Paris gitu. Dan di dalam NDC pun di dalam NDC dan dalam Paris Agreement ini setiap aksi mitigasi dan adaptasi di setiap negara itu harus dilaporkan secara transparan dan juga secara transparan gitu ya. Makanya di sini harus ada pelaporan setiap tahun dan tadi juga dilihat ada pelaporan dari tiap negara dan dilihat sejauh mana sebenarnya posisi negara itu gitu. Dan dari Climate Action Tracker itu Indonesia masih sebenarnya dalam posisi kritis gitu terkait ambisi iklimnya. Dari sini kita bisa lihat komitmen negara yang ada di dalam Paris Agreement ini belum cukup ya mencapai target Paris Agreement di bawah 2 derajat atau di bawah 1,5 derajat gitu. Dan masih kita berada di jalur, kalau yang current policies ya, kita berada di jalur lebih dari 2,5 derajat gitu. Jadi dari sini kita melihat bahwa perlunya setiap negara meningkatkan target pengurangan emisinya, meningkatkan target iklimnya, terutama tadi yang paling besar adalah harus phase out dari fossil fuel. Dan kalau ini tidak dilakukan, upaya dari misalnya phase out fossil fuel, harus ada upaya yang lebih ambisius, misalnya lebih melakukan nature-based solution yang tadi sempat disampaikan oleh Kak Uli ya gitu. Kita di global di Indonesia akan terus berada di kondisi yang kritis dan krisis saat ini gitu. Tahun 2024 saja gitu kita merasakan tahun paling panas ya gitu. Dan kalau secara data BMKG sebenarnya menunjukkan kenaikan suhu kita di tahun 2024 itu lebih dari 1,5 derajat Celcius gitu. Jadi merupakan tahun terpanas. Jika tidak bergerak, aksinya seperti ini saja gitu ya, BAU, kita akan melewati sebenarnya yang namanya tadi krisis triple planetary crisis gitu ya.
semakin parah dan juga semakin masif dampaknya kepada kehidupan kita. Kenapa gitu ya? Kita mesti melek gitu dan kita juga mesti mengawal terkait dengan negosiasi atau rezim perubahan iklim yang ada di internasional ini gitu. Nah, tahun ini COP diadakan di Brazil banyak sebetulnya menjadi harapan baru ya, terutama bagi Indonesia dan negara-negara lain gitu, karena di COP Brazil ini sebagai negara, ya dia sebagai negara yang paling luas ya, tapi menjadi negara paling luas memiliki hutan tropisnya gitu, bisa nge-lead terkait dengan upaya perlindungan dan pemulihan hutan tropis gitu. Dan harusnya di sini Indonesia juga bisa mengambil peran ya, bisa menjadi pionir dalam mengendalikan perubahan iklim. Dan yang kedua, Brazil meskipun dia menjadi negara yang paling luas hutan tropisnya, tapi di sisi lain terkait energi dia juga masih menjadi negara yang masih mengeksplorasi migas ya, karena masih banyak resource-nya gitu. Dan ini juga menjadi perhatian global. Jangan sampai di Brazil ini nanti yang dibahas hanya terkait hutannya aja gitu ya, hanya terkait mungkin masyarakat adatnya saja gitu yang berada di hutan Amazon gitu. Tapi bagaimana dengan transisi ke energi bersih gitu, energi terbarukan untuk mendorong tadi just transition dan juga just energy transition. Harapan juga bagi dunia internasional di Belang nanti dibahas terkait dengan adaptasi gitu. Karena kan selama ini memang saat kita berbicara perubahan iklim, kita berbicara negosiasi di internasional gitu ya, terkait perubahan iklim, yang banyak dibahas adalah aksi mitigasinya, sementara adaptasinya itu sangat sedikit difokuskan dalam pembicaraan di forum internasional. Makanya sejak tahun 2022 ya Pak, pasca COP di Sharm el Sheikh, di situ sudah ada target global untuk adaptasi. Nah, harapannya di COP Brazil ini akan dibahas dan dirinci untuk target-targetnya gitu. Dan berikutnya juga dibahas masalah transisi ya. Di sini nggak hanya transisi energi atau transisi dari phase out fossil fuel ke energi terbarukan, tapi adalah transisi dari model pembangunan dan model ekonomi gitu. Dan juga di sini di dalamnya membicarakan sebenarnya model ekonomi yang lebih adil gitu ya, dan juga model ekonomi dan pembangunan yang lebih mengutamakan hak-hak kelompok rentan gitu. Dan juga selain itu yang akan dibahas terkait pendanaan iklim, terutama di sini adalah pendanaan untuk adaptasi, karena memang masih sangat sedikit, nggak berimbang dengan pendanaan mitigasi. Walaupun secara target pendanaan mitigasi pun masih sangat minim ya, terutama negara-negara maju yang sudah berjanji akan memobilisasi pendanaan 100 juta miliar itu tidak tercapai gitu. Makanya di putaran nanti di Beleng akan difokuskan terkait dengan isu pendanaan iklim. Dan berikutnya adalah terkait soal mitigasi dan global stocktake. Karena di tahun 2025 ini harusnya setiap negara sudah menyerahkan NDC 2.0-nya ya, atau second NDC. Harapannya di sini sudah ada hasil global stocktake pertama gitu. Pasca waktu itu diadakan global stocktake di tahun 2023 gitu. Dan lainnya masalah terkait juga urusan gender dan loss and damage atau kerusakan dan kehilangan akibat perubahan iklim. Nah, mungkin sebelum ditutup, tapi sebenarnya juga ingin juga yang sebenarnya memberikan penekanan di sini bahwa saat kita bicara negosiasi iklim gitu ya, saat kita berbicara COP, sebenarnya ini bukan menjadi satu-satunya tujuan dalam pengendalian atau penanganan perubahan iklim. Karena ini kan sebenarnya COP gitu ya, atau Badan PBB ini kan sebenarnya hanya sebuah kendaraan gitu ya bagi negara untuk mencapai upaya pengurangan emisi global gitu. Nah, di tengah upaya untuk mengurangi emisi global ini, di tengah negosiasi kan di COP ini sebenarnya isunya nggak hanya membahas isu soal lingkungan, tapi kan di sini adalah menetapkan target-target itu berkaitan dengan masa depan bumi, berkaitan dengan masa depan kita, masyarakat gitu ya. Jadi targetnya sangat politis gitu. Jadi tiap negara itu juga di sini bernegosiasi untuk menyepakati aksi dan target itu, karena
di sini balik lagi setiap negara punya kepentingan gitu, punya kepentingan ekonominya, punya kepentingan untuk pembangunan negaranya gitu. Makanya di sini sangat politis gitu. Kemudian karena di sini sangat politis, kita gitu ya sebagai masyarakat sipil dan ada juga ada masyarakat adat di sini dan juga komunitas akar rumput bisa apa gitu ya untuk mendorong bahwa komitmen-komitmen iklim dan juga komitmen politis ini tidak sampai mengorbankan hak-hak kita gitu. Sebenarnya di sini banyak cara untuk bisa kita terus mengawal upaya negosiasi global ini gitu. Karena ini bukan menjadi tujuan utama sebenarnya. Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa tetap bisa hidup gitu ya, bisa tetap terus hidup dengan nyaman, dengan selamat gitu ya, tidak ada bencana gitu. Nah, di sini sebenarnya suara-suara kita dan juga sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan di tingkat tapak dan di akar rumput ini sebenarnya adalah cikal bakal ya upaya untuk kita mendorong sebuah keadilan dalam konteks tadi sempat juga di mention sama Kak Uli, keadilan iklim gitu. Kita mendorong di sini harus ada keadilan iklim yang ditegakkan karena ini nggak hanya masalah lingkungan yang tidak hanya permasalahan ekologi gitu, tapi ini adalah beyond dari permasalahan itu karena balik lagi ini adalah permasalahan hak ya, permasalahan ketidakadilan atau ketimpangan gitu. Nah di sini kita harus sebenarnya bersama-sama gitu, harus bersuara, harus beraksi, bagaimana kita bisa mendorong gitu ya, terutama untuk pemerintah Indonesia mengakui gitu ya, mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat ini dengan mengutamakan tadi keadilan iklim gitu. Harus ada di sini perlindungan dan pengakuan hak masyarakat, kelompok rentan gitu ya. Harus ada juga pendistribusian di sini, pendistribusian hak dan kewajiban maupun juga insentif ya bagi kita semua untuk bisa lebih resilience dan juga tahan terhadap perubahan iklim gitu, dan juga mengutamakan bagaimana hak-hak antar generasi gitu ya, generasi yang sekarang dan juga generasi masa depan tidak dikorbankan gitu, hak-hak masyarakat, hak-hak kita sekarang dan hak masyarakat sekarang dan juga generasi mendatang itu juga harus dapat dipenuhi gitu. Dan selainnya juga terkait ini ya, perlunya sebenarnya pemulihan, nggak hanya pemulihan dari konteks ekologi dan lingkungan kita saat ini karena terjadinya perubahan iklim, tapi juga perlu di sini pemulihan akan hak-hak masyarakat yang terdampak karena adanya ketidakadilan dan ketimpangan dan pengambilan keputusan baik dalam konteks nasional maupun dalam hubungan di konteks global gitu. Jadi walaupun secara isu Paris Agreement atau COP ini isunya mungkin sangat langit gitu ya, tapi ini sebenarnya sangat menyangkut dengan hak-hak mendasar gitu ya, hal-hal yang mendasar terutama hak asasi manusia dan juga hal-hal yang berkaitan dengan masa depan kita gitu, masa depan diri